Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sangat senang sekali bisa mengangkat topik yang akan kami bahas mengenai tentang ide besar registrasi linear dua variabel dari mata kuliah pengantar ekonomi metrika. Perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan anggota kelompok pertama. Gambar umum analisis regresi. Analisis regresi berkaitan dengan hubungan antara variabel terikat dan satu atau lebih variabel bebas. Hal ini tidak selalu berarti sebab akibat. Artinya hal ini tidak berarti bahwa variabel bebasnya menyebabkan dan variabel terikatnya adalah mempengaruhi. Tujuan untuk memperkirakan, untuk menguji hipotesis, untuk memprediksi gabungan satu atau lebih tujuan sebelumnya. Contoh soal. Penjelasan. Untuk pendapatan keluarga tahunan sebesar $5.000 atau siswa mendapatkan nilai 460 pada bagian matematika SAT. 9 siswa lainnya memiliki pendapatan keluarga yang sama dan nilai mereka bersama dengan siswa pertama dirata-ratakan menjadi 452. Untuk pendapatan keluarga sebesar $15, satu siswa mendapatkan nilai 480 pada bagian tersebut dan rata-rata 10 siswa dapat kelompok pendapatan tersebut adalah 475. Kolom lainnya. Saya Tunggu Laifa akan melanjutkan penjelasan dari Yoga. Kita lihat di sini ada grafik pendapatan keluarga tahunan dan skor SAT matematika. Karena PRL pada gambar 2-1 kira-kira linear, kita dapat menyatakan secara matematis dalam bentuk fungsional berikut. Merupakan persamaan matematis garis lurus pada persamaan 2.1 berarti rata-rata atau nilai yang diharapkan dari Y sesuai dengan atau bersyarat pada nilai tertentu X. Subskrip mengacu kepada subpopulasi. Jadi, pada tabel 2-1 adalah 452 yang merupakan nilai rata-rata atau nilai yang diharapkan dari Y di subpopulasi pertama, yaitu sesuai dengan X sama dengan $5.000. Selanjutnya kita lihat juga di sini ada grafik skor SAT matematika dalam kaitannya dengan pendapatan keluarga. Dinyatakan sebagai Y sama dengan B1 plus B2X plus YX. Dikenal sebagai stokastik, istilah ini adalah A variabel ACRV. Karena nilainya tidak dapat dikontrol atau diketahui secara a priori. Seperti yang diketahui dari lampiran A, suatu RV biasanya dicirikan oleh distribusi probabilitasnya, misalnya normal atau T distribusi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Kaijan. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke sifat istilah kesalahan stokastik. Bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu pengaruh variabel-variabel yang tidak secara eksplisit dimasuk dalam model. Jadi, dalam skenario SAT matematika kita, ini memungkinkan mewakili pengaruh seperti kekayaan seseorang, daerah tempat tinggalnya, IPK SMA, atau kursus matematika yang diambil di sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kesalahan pengukuran. Jadi, dalam pendapatan keluarga tahunan mungkin dibulatkan atau data perhitungan nilai matematika yang mencurigakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai tidak sepenuhnya dapat diprediksi atau rasional. Dengan demikian, memungkinkan mencerminkan keacakan yang melekat dalam nilai perhitungan. Selanjutnya yang keempat yang terakhir yaitu dibuat sederhana mungkin sampai terbukti. Jadi, jika kita benar-benar ingin membangun realitas menjadi sebuah model, hal ini mungkin terlalu sulit untuk digunakan secara praktis. Oleh karena itu, dalam membangun model, beberapa abstraksi dari kenyataan tidak bisa dihindari. Selanjutnya kita masuk ke fungsi regresi sampel atau SRF. Nah, bisa kita lihat barang-barang. Itulah gambar dari garis regresi sampel berdasarkan dua sampel independen. Jadi analog dengan PRF yang mendasari PRL yang mengembangkan konsep tersebut. Fungsi regresi sampel atau SRF untuk mewakili SRL. Contoh mitra dari persamaan 2.1 dapat dituliskan sebagai YN sama dengan B1 tambah B2X, di mana YN penduga dari Y per X. Penduga main pengondisional populasi B1 sama dengan penduga dari B1, B2 sama dengan penduga dari B2. Regresi linear dua variabel versus ganda, di mana variabel terikat merupakan fungsi dari lebih dari satu variabel penjelas. Misalnya jika skor SAT matematika merupakan fungsi dari pendapatan X2, jumlah kelas matematika yang diambil X3 dan usia mahasiswa X4. Kita dapat menulis fungsi SAT matematika ini diperluas sebagai atau Y sama dengan B1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4. Catatan EY X2 X3 X4 persamaan 2.11 merupakan contoh regresi linear berganda, regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen atau penjelas untuk menjelaskan perilaku variabel independen. Contoh 2.4
Median harga rumah dan suku bunga hipotek di Amerika Serikat 1980 sampai 2007. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi lonjakan harga rumah di seluruh Amerika Serikat. Lonjakan ini diyakini disebabkan oleh turunnya suku bunga KPR secara tajam. Untuk melihat dampak suku bunga hipotek terhadap harga rumah, tabel 2 sampai 7 dapat ditemukan di situs web buku teks. Memberikan data median harga rumah $1.000 dan hipotek dengan suku bunga tetap 30 tahun di Amerika Serikat untuk periode 1980 sampai 2007. Data ini diplot pada gambar 2 sampai 8. Sebagai perkiraan pertama, jika Anda menggunakan model regresi garis lurus, Anda akan memperoleh hasil sebagai berikut, di mana kamu sama dengan harga rumah rata-rata $1.000 dan X hipotek dengan suku bunga tetap 30 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa jika suku bunga hipotek naik sebesar 1 poin persentase, 10 rata-rata, harga median rumah turun sekitar 17,4 unit atau sekitar $17.400. Catatan Y diukur dalam ribuan dolar, ditafsirkan secara harfiah. Koefisien intercept sekitar 329 menunjukkan bahwa jika tingkat bunga hipotek 0, harga median rumah rata-rata akan menjadi sekitar $329. Sebuah interpretasi yang dapat meningkatkan kepercayaan kita. Tampaknya penurunan suku bunga memang berdampak besar pada harga rumah. Pertanyaan, jika kita memperhitungkan median pendapatan keluarga, apakah kesimpulan ini masih berlaku?